Melaksanakan ibadah haji bisa membuat doa-doa yang dipanjatkan terkabul. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, sekaligus musim haji. Hari ini saudara-saudara kita sudah berada di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan untuk saudara-saudara kita, semoga mereka sehat walafiat dan hajinya mabrur. Baik teman-teman, saya akan bacakan beberapa hadis keutamaan ibadah haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji dalam itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Saya akan jelaskan keutamaan menjalankan ibadah haji. 1. Orang yang menjalankan ibadah haji akan menjadi tamu Allah. Walaupun kita sudah banyak melakukan dosa yang disengajai ataupun yang tidak disengaja, ketika kita melaksanakan ibadah haji, Allah tetap menganggap kita sebagai tamu. Jika kita memanjat doa-doa, maka Allah akan mengabulkan dan akan menggantikan biaya keberangkatan haji kita yang lebih dari cukup. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqam Ibrahim, barang siapa memasuki amalah dia. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Dari sumber lain juga melaksanakan mengenai hal ini, yakni dari perkataan Ibnu Umar yang diambil dari hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan bahwa orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893. 2. Orang yang melaksanakan ibadah haji sama halnya mendapatkan pahala seperti jihad. Jihad di jalan Allah yang paling dinanti adalah haji mabrur. Ibadahnya, haji merupakan jihad terbaik menurut Allah. Jadi laksanakanlah ibadah haji jika kita sudah merasa mampu, baik dari segi lahir maupun batin kita. Perkataan dari Aisyah menurut riwayat Bukhari menjelaskan, "Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?" "Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur," jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1520. 3. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak akan menjadi miskin.
Kebanyakan orang berpikir bahwa haji membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga membutuhkan persiapan yang matang dari jauh-jauh dari sebelumnya. Namun di balik semua itu, Allah menjanjikan akan menggantikan semuanya dengan berlipat-lipat dan tak terhitung jumlahnya. Keutamaan berhaji juga dijelaskan di Al-Quran surat 27 sampai 28. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyambut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sangsara dan fakir. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. 4. Orang yang melaksanakan ibadah haji bisa dikatakan melakukan amalan yang afdal. Melaksanakan ibadah haji di baliknya terdapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Orang yang melaksanakan ibadah haji merupakan suatu hal yang termasuk dalam kategori melakukan amalan yang afdal. Hal ini bisa terjadi karena untuk menjalankan ibadah haji diperlukan niat yang sudah mantap di dalam hati, tekad yang kuat serta biaya yang tidak sedikit, sehingga ibadah haji ialah salah satu amalan soleh yang diistimewakan oleh Allah. Perkataan Abu Hurairah dijelaskan yang mengutip dari hadis riwayat Bukhari dengan penjelasan, Nabi SAW ditanya, amalan yang paling afdal? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. 5. Balasan dari melaksanakan ibadah haji adalah surga jika tidak dicampur dengan perbuatan dosa ataupun syirik. Perbuatan dosa ataupun syirik sangat dibenci oleh Allah. Ketika kita sudah memantapkan hati kita untuk berniat melaksanakan ibadah haji, maka sebaiknya tinggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, agar kita mendapatkan tempat di surga. Allah kelak bisa Anda lihat dan simak pernyataan jelas dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah menjelaskan, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. An-Nawawi rahimahullah menambahkan untuk lebih jelasnya, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Syarh Sahih Muslim bagian 9 ayat 119. 6. Melaksanakan ibadah haji, Allah telah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa. Janji Allah bagi siapa saja orang muslim yang berniat dan bertekad untuk melaksanakan ibadah haji
dengan ikhlas karena mengharap ridhonya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Perkataan Abu Hurairah berdasarkan hadis riwayat Bukhari menjelaskan, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521. Nah, sehingga untuk kedepannya alangkah baiknya kita lebih menjaga sikap, perilaku dan perkataan di kehidupan sehari-hari. 7. Melaksanakan ibadah haji akan menghilangkan kefakiran. Keutamaan ibadah haji kali ini bisa diibaratkan seperti halnya menghilangkan karat pada besi dan logam. Ibadah haji bisa mengugurkan kefakiran atau kemiskinan, sehingga orang muslim yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rezeki dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perkataan dari Abdul bin Mas'ud sesuainya dengan riwayat dari hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi, dijelaskan, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2631, Tirmizi nomor 810, Ahmad bagian 1 ayat 387. 8. Melaksanakan ibadah haji bisa membuat doa-doa yang dipanjatkan terkabul. Dengan melaksanakan ibadah haji, Allah menjanjikan akan mengabulkan doa yang telah dipanjatkan oleh umatnya. Jadi pada waktu pelaksanaan ibadah haji selama sebulan penuh tersebut, perbanyaklah memanjat doa di setiap kesempatan. Doa menjadi mustajab karena adanya niat dan juga tujuan terhadap ibadah hajinya tersebut. Dari penjelasan mengenai keutamaan ibadah haji, ternyata sangat luar biasa pahala dan kebaikannya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tentunya dengan niat yang sudah mantap dalam hati, tekad yang kuat serta mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, amin. Demikian sampai sini aja teman-teman videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya Majidah Channel, biar Majidah Channel lebih berkembang dan selalu membuat informasi tentang hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum.